Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my YouTube channel. Sebelum kalian simak videonya, jangan lupa like, subscribe, and share video ini ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa aktifin loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi hidrokarbon. Seperti yang telah kalian ketahui, hidrokarbon merupakan senyawa kimia yang tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Berdasarkan jenis ikatannya, hidrokarbon dibagi menjadi 3. Ada senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tata nama senyawa alkana. Atau dengan kata lain, bagaimana cara menamai struktur alkana apabila rantai karbonnya diketahui. Untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat video berikut. Senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon berdasarkan jenis ikatannya itu dibagi menjadi 2, ada hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon tak jenuh dibagi lagi menjadi 2, ada alkena dan alkuna. Sedangkan hidrokarbon jenuh yang termasuk hidrokarbon jenuh adalah alkana. Yang dimaksud dengan hidrokarbon jenuh itu adalah hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal. Jadi alkana di sini memiliki ikatan tunggal. Sedangkan hidrokarbon tak jenuh itu adalah hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap. Alkena itu rangkapnya 2, sedangkan alkuna ikatannya rangkap 3. Nah, jadi alkana itu ikatannya tunggal, alkena ikatan rangkap 2, sedangkan alkuna ikatan rangkap 3. Selain perbedaan ikatan rangkap, alkana, alkena, dan alkuna juga memiliki rumus umum masing-masing, di mana alkana rumus umumnya CnH2n ditambah 2, alkena CnH2n, dan alkuna CnH2n dikurang 2. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus umumnya? Ini dia contohnya. N ini bisa kita ganti dengan suatu bilangan, angka. Jika N kita ganti menjadi 2, maka C2H2 dikali 2 ditambah 2 sama dengan C2. 2 dikali 2 sama dengan 4, maka C2H4 ditambah 2. Hasilnya adalah C2H6. Angka 2 di sini adalah angka yang memang dari rumus, jadi tidak perlu diganti. Kalian hanya perlu mengganti N-nya saja. Bagaimana dengan alkena? Sama, pada alkena jika N-nya kita ganti 2, maka tinggal kita masukkan C2H2 dikali 2, maka sama dengan C2H4. Kalau alkuna, ikuti rumus umumnya, kita masukkan 2, maka C2H2 dikali 2 dikurang 2. Hasilnya C2H4 dikurang 2, maka rumus kimia akhirnya adalah C2H2. Bisa kalian perhatikan, walaupun N-nya diganti sama menjadi 2 semua, tapi antara alkana, alkena, dan alkuna, rumus kimianya berbeda. Nah, oke, selanjutnya kita bahas tentang deret homolog alkana. Deretan rumus molekul alkana menunjukkan bahwa setiap anggota yang satu ke anggota berikutnya itu bertambah sebanyak CH2. Deret senyawa karbon yang demikian ini disebut dengan deret homolog. Nanti kita lihat bagaimana keteraturannya ada di tabel. Nah, deret homolog alkana mempunyai sifat-sifat berikut seperti yang sudah disebutkan tadi. Deret homolog alkana itu atau rumus umum alkana adalah CnH2n ditambah 2. Yang kedua sifatnya yaitu semakin panjang rantai atom karbonnya, maka semakin tinggi titik didihnya. Kita masuk ke materi kita, tata nama senyawa alkana, di mana semua nama alkana mempunyai akhiran ana sesuai dengan namanya, alkana. Maka diberi akhiran ana dengan rumus umum CnH2n ditambah 2. Nah, yang pertama, jika rantai karbon tidak bercabang. Nama alkana diambil berdasarkan jumlah atom C dalam rantai karbon penyusunnya dan diakhiri dengan ana. Jangan lupa ananya. Nah, ini kalian bisa perhatikan di sini ada tabel, ada jumlah atom C dari 1 sampai 10, lalu ada deret homolog, nama alkana, rumus molekul, dan rumus bangun. Jika jumlah atom C-nya 1, maka deret homolognya adalah met. Namanya met. Karena dia alkana, maka nanti akan diberi akhiran ana, jadilah metana. Jika jumlah atom C-nya 1, maka rumus molekulnya adalah CH4.
Di mana dapat CH4? Kenapa bisa CH4? Karena tadi kita mengikuti rumus umum alkana, CnH2n ditambah 2. Jadi N-nya kalian ganti menjadi 1, nanti akan mendapat hasil CH4. Nah, kalau jumlah atom C-nya 2, maka deret homolognya adalah et. Tinggal ditambah ana di belakangnya jadi etana. Begitu juga seterusnya sampai 10. Sebenarnya ini ada banyak, cuman yang wajib kalian hafalkan itu ada di jumlah atom C1 sampai 10, dari met sampai deka. Nah, ini rumus bangunnya, bisa kalian perhatikan. Ya, lanjut. Nama alkana dengan rantai karbon lurus atau tidak berjabang itu nanti akan diberi awalan N yang artinya adalah normal. Contoh, ini ada N-butana. Butana itu berarti jumlah atom C-nya ada 4. Nih bisa kita hitung 1, 2, 3, 4. Jumlah atom C-nya ada 4, maka deret homolognya but. Dan karena dia merupakan alkana, maka akhirnya diberi ana. Jadilah butana. Karena dia rantai lurus dan tidak bercabang, kita tambahkan N di depannya. Jadi namanya N-butana. Cara penulisannya N-butana. Kenapa kita tahu di alkana? Kalian tinggal hitung. Ini jumlah atom C-nya ada 4, sedangkan jumlah atom H-nya ada 10. C4H10. Jika kalian ganti N-nya sama dengan 4, mengikuti rumus umum CnH2n tambah 2, maka pas. Nanti hasilnya adalah C4H10. C4H10 ini merupakan alkana. Nah, bagaimana jika rantai karbonnya bercabang? Nah, itu ada aturan tersendiri berdasarkan IUPAC. Yang pertama, tentukan dulu rantai utama atau rantai induk. Yang termasuk rantai utama atau rantai induk, ya ini syaratnya adalah harus rantai karbon terpanjang. Contoh, misalnya di sini ada sebuah struktur hidrokarbon. Ini kita cari rantai karbon terpanjangnya dulu. Jika kita hitung dari kiri ke kanan, maka jumlah atom C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita hitung dari kiri ke kanan, jumlah atom C-nya ada 5. Sedangkan kalau kita hitung dari bawah, belok ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika kita hitung dari bawah ke kanan, itu ada 6 atom C. Sedangkan kalau lurus, tadi ada 5 atom C. Syaratnya kita harus ambil rantai karbon terpanjang. Maka yang menjadi rantai induk atau rantai utama yaitu yang dari bawah. Tinggal kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 atom karbon atau rantai induknya. Yang ini yang sudah ditandai abu-abu, ini merupakan rantai induk. Lalu bisa saja nanti muncul pertanyaan, Bu, bagaimana jika kita memberikan nomornya dari kanan? Dari sini, nomor 1 dari sini, bukan dari bawah. Kenapa harus dari bawah, Bu, bukan dari kanan? Karena ada aturan selanjutnya, yaitu nomor urut itu diberikan dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Ingat, dalam hidrokarbon itu ada yang namanya rantai utama, ada yang namanya cabang. Rantai utama itu tadi adalah rantai karbon terpanjang. Yang ini kan, yang udah kita tandai abu-abu, ini adalah rantai utamanya. Yang mana cabang? Cabang itu adalah yang ada di luar rantai utama. Ini kan abu-abu udah kita tandai. Yang ada di luar rantai utama yang mana? Yang ini, yang CH3. Jadi CH3-nya ini merupakan cabang. Nah, aturan selanjutnya itu tadi nomor urutnya harus yang paling dekat dengan cabang. Jadi nomor urutnya harus paling dekat dengan cabang, atau dengan kata lain, cabang harus mendapatkan nomor paling kecil. Kalau kita nomor satunya dari kanan, di sini berarti 1, 2, 3, 4. Cabangnya akan mendapat nomor 4. Sedangkan kalau dari bawah 1, 2, 3, cabangnya akan mendapat nomor 3. Maka kita pilih dari penomoran dari bawah supaya cabangnya dapat nomor terkecil, seperti itu. Nah, selanjutnya atom C di luar rantai induk diidentifikasi sebagai cabang. Nah, itu yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi di luar rantai induk itu merupakan cabang. Yang ini yang tidak ditandai abu-abu ini berarti cabang karena tidak masuk hitungan rantai karbon terpanjang. Jika hanya ada satu cabang, maka rantai cabang diberi nomor sekecil mungkin, ya. Itu tadi yang sudah dijelaskan, ya. Kalau dari kanan sebelah sini cabang dapat nomor 4.
Kalau dari bawah, cabang dapat nomor 3, maka kita pilih yang dari bawah penomorannya, supaya cabang bisa dapat nomor terkecil. Nah, dari contoh di atas, rantai induk memiliki 6 atom C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga rantai induk diberi nama heksana. Heksana dapat dari mana? Dapat dari deret homolog tadi. Jika jumlah atom C-nya 6, maka heks. Karena di alkana dikasih akhiran ana, jadinya heksana. Selanjutnya, aturan yang keempat yaitu cabang merupakan gugus alkil dan diberi nama alkil sesuai dengan jumlah atom C dalam cabang tersebut. Nah, dari contoh tadi, itu kan kita udah tentukan rantai terpanjangnya atau rantai utamanya, sedangkan yang di luar rantai ini adalah cabang. Cabangnya di sini itu memiliki 1 atom C. Di sini jumlah atom karbonnya ada 1, maka rumus molekulnya CH3 namanya adalah metil. Didapat dari mana? Didapat dari deret homolog. Kalau jumlah atom karbon 1 itu kan deret homolognya met. Karena dia gugus alkil atau cabang, maka dikasih akhiran il, jadilah metil. Nah, ini. Jadi ini cabangnya merupakan cabang metil. Nanti ketika kalian menemui soal cabangnya itu kalian hitung dulu atom C-nya ada berapa. Kalau atom C-nya ada 2 seperti ini, C2H5 atau seperti ini, maka itu nanti namanya menjadi etil. Nah, namanya ini sesuai dengan deret homolog alkana, hanya saja dia akan ditambah akhiran il di belakangnya. Jadi ingat, gugus alkil itu merupakan khusus untuk cabang. Nah, jadi berdasarkan contoh yang tadi, kita susun namanya. Itu tadi kita udah tentukan nama rantai utama atau nama rantai terpanjang. Itu rantai terpanjangnya ada 6, maka menurut deret homolog dia adalah heks. Karena di alkana maka kita kasih akhiran ana, jadilah heksana. Lalu cabangnya di sini ada CH3, C-nya ada 1, maka ini merupakan gugus alkil. Karena C-nya ada 1, maka deret homolognya met. Dan kalau cabang kita kasih akhiran il, jadilah metil. Lalu di depan ada nomor cabang. Nomor cabang itu kita lihat ini cabang, dia terikat langsung dengan atom C nomor 3. Maka nomor cabangnya adalah 3. Maka kalau kita susun jadinya 3 strip metil heksana, maka dibaca 3 metil heksana. Jadi nama struktur ini adalah 3 metil heksana. Nah, contoh tadi itu merupakan contoh yang cabangnya hanya ada 1. Bagaimana jika terdapat 2 atau lebih cabang? Maka kalau ada 2 atau lebih cabang, nama cabang atau nama alkil nanti akan disusun menurut abjad. Gunakan tanda strip untuk memisahkan nomor dari nama alkil. Yang ini contoh. Contoh ini ada 2 cabang. Cabang CH3 sama cabang BR. Nah, dari mana penomorannya? 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling dekat harusnya itu yang paling dekat dengan cabang. Maka yang paling dekat dengan cabang itu ada di sebelah kiri. Supaya cabangnya dapat nomor terkecil. Di sini dapat nomor 2. Maka penomoran dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5. Maka seharusnya namanya adalah 3 bromo. Ini BR. BR itu bromo. Kenapa 3? Karena BR-nya terikat pada atom C nomor 3. 1, 2, 3. Seharusnya 3 bromo. 2 metil. CH3 itu metil. Pentana. Kenapa penta? Karena ini C-nya ada 5. Deret homolog. Jika C-nya ada 5 itu adalah penta. Dikasih akhiran ana, maka 3 bromo 2 metil pentana. Ini penulisan yang benar. Karena apa? Karena disusun menurut abjad. B dulu baru M. Bukan M dulu baru B. Itu salah. Jadi kalau ada 2 cabang, itu kita susun menurut abjad. Nah, ini aturan selanjutnya di kondisi tertentu. Jika terdapat lebih dari 1 alkil sejenis atau terdapat lebih dari 1 cabang sejenis, maka tulis nomor cabang dari alkil sejenis dan pisahkan dengan tanda koma. Jika terdapat 2 gugus alkil dengan nomor yang sama, maka nomor tersebut harus diulang. Selanjutnya, diberi awalan Yunani yaitu di, tri, tetra, dan seterusnya pada nama gugus alkil sesuai dengan jumlah alkil. Gunakan tanda strip untuk memisahkan nomor dengan cabang alkil. Ini contoh nih, contoh. Kalian jangan bingung, kita lihat dulu contoh. Di sini
ada suatu struktur. Yang pertama, kita tetap harus menentukan rantai terpanjang, rantai atom terpanjang. Kalau kita hitung dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atom karbon. Kalau kita belok, 1, 2, 3. Ini lebih kecil, ada 3. Kalau kita hitung lagi, 1, 2, 3, 4. Yang ke kiri itu ada 4. Kalau ke atas, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Maka kita ambil yang paling panjang, yang ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rantai atom karbon. Berarti ini adalah rantai terpanjang. Karena dia 6, deret homolog 6 adalah hex. Kita kasih akhiran ana, maka nama rantai induknya adalah heksana. Lalu bagaimana dengan cabang? Cabangnya ini yang ada di luar tanda abu-abu ada 1, 2, 3. Cabangnya itu sama, CH3 semua. CH3-nya ada 3. CH3-nya ada 3. Maka kita urutkan. CH3 pertama ada di nomor 2. Yang kedua ini ada di nomor 3. Sedangkan yang atas ada di nomor 4. Ini kan 1, 2, 3, 4. Ini nomor 2. Yang ini CH3 ini terikat pada nomor 3. Sedangkan yang ini terikat pada nomor 4. Maka cara penulisannya, kita tulis angka atau nomor cabang terlebih dahulu. Karena nama cabangnya sama, jenisnya sama, CH3 yaitu metil, maka kita tulis namanya, nomornya dulu secara berulang, 2,3,4 strip trimetil. Kenapa trimetil? Karena tadi C-nya atau metilnya itu ada 3. Metilnya ada 3, maka dikasih awalan tri. Jadi 2,3,4 trimetil heksana. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan lagi contoh lain pada sesi selanjutnya. Ya, ini contohnya ada suatu struktur senyawa hidrokarbon dan kita akan menentukan nama senyawa ini. Nah, berdasarkan tadi yang sudah dijelaskan, jadi yang pertama kita itu harus menentukan dulu rantai utama atau rantai induk. Kita cari rantai karbon paling panjang. Kita coba-coba dulu menghitungnya. Ini kalau dari sebelah kiri ke kanan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada 6 atom karbon. Kalau kita ambil dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama, ada 6 juga. Kalau belok 1, 2, 3, 4, 5. Kalau belok kayak gini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau belok kayak gini juga ada 6. Jadi paling panjang 6. Karena belok dan lurus itu sama-sama 6, kita prioritaskan yang lurus. Kita ambil rantai induknya yang lurus. Lalu setelah itu apa? Setelah itu kita akan menentukan penomoran dan cabang. Nah, ini rantai induk. Cabang yang mana? Cabang adalah senyawa yang ada di luar rantai utama atau rantai induk. Ini cabang. Ya, ini cabang. Ya, ini juga cabang. Jadi cabangnya ada 3 ya. Nah, bagaimana dengan penomorannya? Kalian ingat, untuk penomoran kita harus melihat cabang. Jadi cabang harus dapat nomor paling kecil. Dan cabang harus paling dekat dengan nomor yang paling kecil. Jadi kita lihat, kalau kita menomorkannya dari kiri, maka jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini cabang yang di sini dapat nomor 4 dan 5. 3, 4, 5. Kalau nomor satunya di sini nih, saya tulis biar kalian paham. Nah, kalau nomor 1 dari kiri, cabang ada di nomor 3, yang ini, nomor 4, dan nomor 5. Tapi bagaimana kalau penomoran dari kanan? Kalau dari kanan, cabang ada di nomor 2, 3, 4. Maka kita ambil penomoran yang dari kanan. Kenapa? Karena nomor cabang lebih kecil. 2, 3, 4 dibandingkan dengan 3, 4, 5. 2, 3, 4 yang paling kecil.
kita tentukan dulu nama cabang. Yang ini cabangnya itu C-nya ada 1 berdasarkan deret homolog. Kalau atom C-nya ada 1, maka deret homolognya adalah met. Karena dia cabang, maka kita kasih akhiran il. Jadi metil. Metilnya ada 2. Ada di nomor 2 dan 3. Kita ambil yang dari kanan ya. Penomorannya. Jadi ini hapus dulu. Nah, metil ada di nomor 2 dan 3. Sedangkan di C nomor 4 itu ada cabang. Juga cabangnya C-nya ada 2. Kalau C-nya ada 2, berarti deret homolognya adalah et. Karena dia merupakan cabang, kita kasih akhiran il. Maka menjadi etil. Jadi cabangnya ada metil, ada etil. Mana yang duluan kita susun? Ingat urutan penulisannya, nomor dulu, baru strip nama cabang, baru nama rantai utama. Sekarang mana yang duluan kita sebut? Cabang etil atau metil? Yang duluan disebut adalah etil. Kenapa? Karena sesuai abjad. Etil ada di nomor 4, maka jadinya 4 etil. Strip. Metilnya ada 2, maka kita tulis dulu nomornya. Nomor metil ada di nomor 2 dan 3, maka 2,3. Strip. Karena metilnya ada 2, maka dikasih awalan di. Di metil. Nama rantai induk. Rantai induk C-nya ada 6. 6 itu deret homolognya adalah hex. Karena dia heksana, maka kita kasih akhiran ana. Maka kita gabung, jadinya heksana. Seperti itu. Jadi namanya 4 etil 2,3 dimetil heksana. Kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Ini ada struktur yang kedua. Sama seperti yang pertama, kita harus menentukan rantai induk dulu atau rantai karbon terpanjang. Kita coba hitung dulu. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mendatar dari kiri ke kanan ada 6 atom C. Kalau kita hitung dari bawah, karena ini ada ikatan, maka ini bisa nyambung ya. Nah, kalau kita hitung dari sini, dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kalau dari bawah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka makin ke sana dia akan makin sedikit. Maka yang paling panjang berarti ada 7 atom karbon. Kalau kita potong dari sini hanya ada 6, tapi kalau kita sambung dari bawah ada 7. Kita tandain dulu rantai induknya. Ini rantai induknya. Setelah kita menentukan rantai induk atau rantai karbon terpanjang, kita bisa menuliskan penomorannya dan menentukan cabangnya. Ini rantai induk yang udah di kotak, maka yang di luar kotak ini adalah cabang. Cabangnya ada 4 dan semuanya sama, cabang CH3. CH3 ini C-nya ada 1, hanya ada 3, ini merupakan gugus alkil. Kalau C-nya 1 seperti yang tadi itu deret homolog. Jika atom karbonnya hanya 1, itu deret homolognya adalah met. Karena dia cabang, maka kita kasih akhiran il, metil. Cabangnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Karena cabangnya ada 4, maka di awal kita kasih awalan tetra, tetrametil. Nah, ini kita harus dulu, ini rantai induk. Baru kita kasih nomor. Jika nomor 1 dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka cabangnya dapat pertama di nomor 3. Tapi kalau misalnya dari kanan, anggap aja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika penomoran 1 dimulai dari kanan, maka cabang pertama dapat nomor 2. Sedangkan kalau dari bawah, cabang pertama dapat nomor 3. Nah, ingat, cabang harus dapat nomor terkecil.
maka kita ambil yang dari kanan. Ini kita hapus dulu biar kalian tidak bingung. 4. Oke, nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu, tadi nama cabang udah kita tentukan, tetrametil. Nama rantai induknya kita tentukan. Ini ada 7. Dat homolog jika jumlah atom karbonnya 7, yaitu adalah hep. Karena dia alkana. Kenapa dia alkana? Karena ikatannya tunggal semua. Jadi dia alkana. Dikasih akhiran ana. Maka rantai induknya namanya heptana. Lalu tinggal kita susun. Pertama, ingat kita tulis dulu nomor cabang. Nomor cabang, ini cabangnya semuanya metil. Karena kebetulan cabangnya semuanya sama, maka kita urutkan dulu nomor cabangnya. Kita tulis nomor cabangnya. Pertama ada di nomor 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ini semua adalah nomor cabang di mana metil terletak. Ini di nomor 2, di nomor 3, di nomor 4, dan di nomor 5. Diikuti tanda strip, lalu nama cabang ditulis tanpa spasi, tetrametil. Baru terakhir adalah nama rantai induk, ditulis tanpa spasi, heptana. Maka nama senyawa ini yang memiliki struktur seperti ini nama senyawanya adalah 2,3,4,5 tetrametil heptana. Jangan lupa tetra harus kalian masukkan. Kenapa? Karena metilnya ada 4. Ingat kalau tetra itu adalah awalan untuk cabang yang berjumlah 4. Ini 1, 2, 3, 4, ada 4 cabang, maka dikasih awalan tetrametil. Lalu nomornya juga kalian pisahkan dengan tanda koma. Baru strip, baru namanya tanpa spasi. Jadi ini namanya. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Pada episode selanjutnya, kita akan membahas tentang tata nama alkena dan albuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Dukung terus channel ini ya dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin loncengnya. See you on the next video.